Shalom Screamers. Kita mau sembah dan puji nama Tuhan hari ini. Kita mau bersuka cita dan terima sukacita serupa. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima lagi sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Semuanya bilang sukacita surga. Sukacita surga nyata, sekali lagi. Sukacita surga nyata, oh oh oh, sukacita surga nyata penuhiku. Yeay, haleluya, kita beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sekarang kita mau berikan persembahan. Kita mau berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, atas pujian penyembahan yang sudah kami berikan tadi. Terima kasih karena Kau juga masih menyertai kami sampai saat ini. Dan sekarang kami mau memberikan persembahan kami. Kami mau beri yang terbaik dari kami, yang tulus dari kami, supaya kiranya persembahan ini bisa berguna Tuhan Yesus untuk kemuliaan nama-Mu, memperbesar kerajaan-Mu di bumi ini Yesus. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Waktu-waktu yang akan nanti terjadi Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman bisa kasih persembahan lewat QR yang ada di layar ataupun nomor rekening langsung yang sudah tertulis juga di layar. Dan sebelum itu kita mau bacakan deklarasi persembahan. Saya undang teman-teman untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita membacakan deklarasi persembahan dalam 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan.
Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan di komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Sekarang kita mau siapkan hati kita lagi. Kita mau sembah Tuhan lagi. Kita mau katakan bahwa kasih Tuhan itu amazing. Kasih Tuhan itu luar biasa. Gak pernah berhenti. Sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal lagi dengan lebih sungguh hati. Take a failure, you take a weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your facer. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but you found me, Lord. But now I'm found, was blind, but now I see. Oh, I can see.
Tuhan yang besar banget buat hidupku, buat hidup kita semua. Kita yang tadinya hilang, yang tadinya gak kenal mungkin sama Tuhan, yang tadinya gak tahu kebenaran, suka-suka sendiri. Tapi Tuhan mau cari kita, Tuhan mau kasihi kita, Tuhan mau perjuangin kita untuk ambil kita dari hidup kita yang dulu. Dia ambil untuk bawa kita ke dalam jalannya Dia. Kasihnya yang begitu besar. His amazing grace, His amazing grace, Lord, His amazing grace. Anugerah-Mu yang begitu besar, Bapa. Oh, Yesus, Yesus, kasih-Mu Yesus yang begitu indah, kasih-Mu yang begitu besar. Oh Yesus, oh Yesus. Like me, Lord. Now I'm lost, but now I'm found. Oh Lord, was blind, but now I see you, Jesus. Yes, amazing grace, Lord. Yes, amazing grace, Jesus. Oh, your amazing grace, Lord, that opened my eyes wide about you, Lord, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Terima kasih karena Kau selamatkanku, karena Kau bawaku, Tuhan, dari kegelapan, Kau yang bawaku bertemu denganmu, Yesus, bertemu denganmu, Tuhan, mengenalmu Bapa, mengenalmu Tuhan. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, yang bawaku mengenalmu, yang bawaku, yang lepaskanku dari kegelapan, yang lepaskanku dari kegelapan. Terima kasih Bapa, how amazing Lord is your grace, how amazing Jesus is your grace, Lord, how amazing Lord Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ku mau mengucap syukur padamu Bapa. Ku mau mengucap syukur, ku mau berterima kasih karena Kau yang sungguh baik, karena kasih-Mu yang tak berakhir, karena Kau sayang kami, karena Kau cinta kami Bapa. Terima kasih Tuhan, karena Kau terlalu baik Bapa. Shalom Screamers, happy weekend. Kita ketemu lagi di akhir pekan yang kakak seneng ya, kita bisa akhirnya libur gitu ya. Teman-teman yang kerja, teman-teman yang kuliah, yang sekolah, Sabtu akhirnya libur. Tapi mari kita buat libur kita berarti dengan kita belajar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih 1 minggu penuh Tuhan telah Engkau sertai kami. Engkau telah pimpin kami lalui segala hal, Engkau telah tolong kami lalui segala pencobaan, bahkan Engkau pimpin, Engkau berkati kehidupan kami jasmani maupun rohani. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu buat kehidupan kami pribadi, buat keluarga kami, buat kehidupan kami Tuhan sampai hari ini. Hari ini kami mengucap syukur, sekali lagi kami punya waktu untuk boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Engkau ambil alih waktu ini, Engkau pakai waktu ini untuk mengajar kami, mendidik kami, membimbing kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Sebab kami yakin, kami percaya segala tulisan yang diilhamkan Allah adalah memang bermanfaat untuk mendidik orang kepada jalan kebenaran. Hamba berdoa urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, pakai jadi alat dalam tangan-Mu untuk menyampaikan suara Tuhan sendiri, bukan hikmat manusia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biar lewat pemberitaan firman ini, siapapun mendengarkannya, mereka diberkati, mereka ditolong, supaya mereka menemukan jalan kepada kebenaran itu, dan kebenaran itu memerdekakan hidup mereka. Buat teman-teman Screamers dimanapun mereka berada, dalam keadaan apapun, hamba berdoa Tuhan berkati kehidupan mereka. Saat ini sedang apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka, Engkau menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami mau berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kakak sekali lagi hari ini bangga banget ya, kakak tetap masih bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan, sebab melayani kalian itu merupakan suatu kehormatan buat kakak. Dan kakak mau melanjutkan, kita punya pembahasan minggu kemarin mengenai the transformation heart. Sebelum-sebelumnya kita sudah bahas kenapa hati perlu ditransformasi, karena hati itu pusat segala-galanya. Tapi bagaimana mentransformasi itu kalau kita nggak mengerti apa itu hati itu sendiri gitu kan. Nah sekarang kita sudah mulai masuk, kita kemarin sudah belajar apa sih hati menurut firman Tuhan. Hati menurut firman Tuhan adalah akal kita, pikiran kita yang Tuhan berikan untuk mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang perlu kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Hati merupakan suatu hal yang Tuhan ingini dari hidup kita. Kenapa? Karena Dia mau kita mengasihi Dia dengan rela, dengan sadar, dengan sebulat-bulat hati, segenap keberadaan kita. Itu yang Dia ingini. Sama seperti kita, kalau kita dicintai oleh pacar kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, kita mau dicintai sepenuhnya. Kita tidak mau ada orang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Nggak mau. Kenapa? Karena Adam diciptakan saat itu, lalu kemudian Hawa, ingat loh, hanya Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya, tulang rusuk Adam nggak dipatahin banyak-banyak. Hawa, Anissa, Chloe, dan lain enggak. Hanya Hawa gitu ya. Lalu kenapa Kak begitu? Supaya kita mencintai segenap hati. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Nah, understanding itu kemudian masuk kepada pengertian di mana ada hal, ada sisi, ada faktor di mana seringkali ada hal-hal tertentu yang bisa mencuri sebuah pengertian atau sebuah understanding dari hidup kita. Kita sudah bahas kemarin di perumpamaan tanah pinggir jalan itu bukanlah tanah yang memang untuk tanah taburan gitu, bukan tanah ladang, bukan tanah yang memang untuk ditanami begitu ya, sehingga dia nggak akan tumbuhnya baik. Benih itu akan telanjang di atas tanah itu, tidak tercover, tidak tertanam. Sehingga apa yang terjadi? Burung pipit datang dan mencuri benih kebenaran itu. Yang kedua, kemarin kita sudah belajar, apa sih burung pipit kita? Yuk kenali gitu. Sehingga kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Supaya apa? Supaya tidak ketika kita mendengar firman, burung pipit itu datang dan mencuri kebenaran firman itu dari kita. Itu tidak boleh terjadi. Ya, karena udah pemahaman kita juga belum tentu kita punya pemahaman, punya kemampuan untuk memahaminya. Dicuri kebenarannya. Begitu pulang dari gereja, selesai dengar ibadah online, maminya tanya, dedinya tanya, engkongnya tanya, tadi firman ajarin apa? Apa ya tadi ya, lupa apa? Lupa pi, lupa mi, lupa kong, lupa. Lihat ya, kenapa? Karena kita disibukkan dengan gadget kita, dengan Discord atau media chat yang lain sambil ngegame dan sebagainya. Kakak nggak bilang Discordnya salah ya, enggak, ini jangan salah loh. Kita yang suka salah memanfaatkan media yang ada. Itu yang kakak bilang supaya kita mesti memperhatikan burung pipit kita. Kadang bisa teman sendiri, kadang bisa keluarga sendiri, kadang bisa hobi sendiri, ya, kadang bisa keterbatasan kita.
Supaya kenapa? Kalau kita memperhatikannya, kita tahu apa itu burung pipit yang suka mencuri kebenaran dari kita bisa mencegahnya. Kemarin kakak udah contohin, udah tahu orangnya beseran, ya kan? Minum dikit pipis, apalagi minum banyak banjir gitu kan. Udah mau dengar firman, tahan dulu, jangan minum dulu. Paling berapa sih? Kata ini bawa firman, paling lama 45 menit, ya kan? Terima dulu kebenaran itu, jangan lagi dengar firman dikit-dikit pipis. Balik lagi duduk, dikit-dikit pipis. Yang kamu gak akan bisa menerima dengan utuh. Sedangkan diterima dengan utuh pun belum tentu kita punya understandingnya sampai kepada itu. Gitu. Nah itu persoalan gitu. Sehingga hari ini kita mau masuk ke yang berikutnya, itu yang tadi kakak bilang. Understandingnya yang kedua, hati kita perlu ditransformasi. Kenapa? Yuk kita sama-sama baca ayatnya. Masih di Matius pasal yang ke-13. Teman-teman buka lagi sama-sama kita. Ayat yang pertama adalah ayat 5 dan 6. Ya. Kita mau baca sama-sama ayat 5 bilang begini. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ya. Nanti kakak jelaskan apa artinya tanahnya tipis. Tetapi ayat 6, tetapi sesudah matahari terbit, lihat ya, matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ya, kakak mau teman-teman sama-sama garis bawahi kata karena tanahnya tipis, dan yang kedua sesudah matahari terbit. Oke, sama-sama bilang sama kakak, tanahnya tipis. Sesudah matahari terbit. Ya. Ini dua hal yang akan menjadi kunci penjelasan kita ayat ini. Nah, di ayat ini, apa sih Kak maksudnya tanah batu? Kalau kemarin kita udah bicara tentang tanah pinggir jalan, kita bicara tentang burung pipit. Hari ini kita bicara tentang tanah taburan dan sebagainya itu, tetapi yang ini banyak batunya. Sebelum kita mau bahas masuk ke situ, yang kakak mau tanya adalah gini, kira-kira nih teman-teman ya, teman-teman kan tahu ya, cara Pak Tani membajak sawahnya, mulai dari menggunakan kerbau sampai menggunakan ekskavator. Mungkin kalau Pak Taninya itu kaya banget gitu ya. Jadi dia ngebajak sawah pakai kren digaruk gitu ya. Enak, gampang. Nah, sebelum ditanami tanah itu perlu dibajak. Bilang sama kakak, perlu dibajak. Ya, sekali lagi hati saya perlu dibajak. Oke. Apa sih tujuan dari pembajakan tanah itu? Supaya tanahnya menjadi gembur. Tanahnya terbuka. Supaya mudah ditanami. Ya. Di samping itu, tanah dibajak itu supaya dipisahkan daripada hal-hal yang kira-kira dapat menghalangi untuk benih tumbuh. Pada saat dibajak, digaruk dengan bajak gitu ya, tanah itu akan menjadi gembur. Pada saat gembur akan terlihat di mana ada batu besarkah, ada sisa akar pohonkah, ada plastik-plastik yang sampah yang tidak semestinya ada di situkah. Lalu kemudian Pak Tani itu mulai memisahkan benda-benda itu supaya tanah itu ketika ditanami itu menjadi tanah yang baik. Tanah dibajak juga supaya ketika disirami tanah itu menjadi dalam tanda petik apa ya? Lebih lunak gitu, ya, nggak keras-keras banget, ya, supaya apa tujuannya? Si benih ini mudah tumbuh di awal, punya akar, kemudian akar itu bisa menjadi lama-kelamaan menjadi kuat. Nah itu jadi tujuan kenapa tanah. Karena kalau enggak ada batu di dalam, ada sisa-sisa material yang lain di dalam, areal itu atau tanah itu nggak bisa menjadi tanah untuk ditanami. Sekarang jadi persoalan, kalau ada material-material lain di dalam, tanahnya itu otomatis kan sedikit. Cenderung permukaannya tipis tetapi di bawahnya itu keras, tanah di bawahnya itu keras. Kenapa? Terhalang oleh batu dan material lain sebagainya. Ya, ketika tanahnya itu tipis, benih apapun akan mudah tumbuh. Teman-teman pernah lihat, kakak nggak tahu dulu, mungkin teman-teman pernah praktek apa enggak waktu di sekolah. Kita pernah dulu kalau nggak biji semangka ya, kita biasanya kacang hijau untuk praktek tanam kecambah.
ditaruh di atas tisu yang dibasahkan, ya, tisu selembar dibasahin, lalu ditaruh gitu aja, ditaruh dalam gelas aqua, terus kemudian didiemin. Lalu beberapa hari kemudian atau mungkin beberapa waktu kemudian berakar, mulai tumbuh. Nah, pada waktu ke akar udah mulai muncul itu, baru dia dipindahkan. Baru dia bisa hidup dan kemudian dipanen. Sekarang yang jadi persoalan adalah kenapa tanahnya tipis? Tanahnya tipis itu artinya begini. Kalau kemarin kita sepakat bahwa jika tanah adalah hati dan hati adalah pikiran atau akal kita. Nah sekarang kalau akalnya tipis atau pikirannya tipis itu artinya apa? Berarti understandingnya sedikit. Tipis. Nalarnya dalam tanda petik, dulu kakak suka bicara bahasanya kakak tuh kasar gitu, kakak suka bilangin nalarnya kagak nyampe. Jadi kalau ngomong sama dia tuh mesti dijelasin jelas sejelas-jelasnya. Dia nggak ngerti bahasa-bahasa perumpamaan, dia sulit menangkap kode-kode isyarat. Nalarnya nggak begitu, nggak terlatih. Gitu. Nah kalau understandingnya tipis begitu, ya kita cuma bisa kita tidak akan mudah mengerti sesuatu. Jadi ketika kita dengar firman, kita gembira, kita senang dengar firman, kita antusias, kita excited gitu ya dengan firman Tuhan. Kita menerima firman itu dengan gembira, good, tetapi apakah itu cukup? Enggak. Kita perlu memahami firman itu supaya apa? Kita enggak salah di dalam melakukannya. Karena kalau ketika kita salah melakukannya, sementara itu yang kita yakini jadi kebenaran, lalu kemudian kita temukan bahwa kebenaran yang kita pegang adalah salah, maka kita akan trauma. Kita akan menganggap bahwa firman Tuhan ini yang salah gitu loh. Kok gitu Kak? Iya, karena gue melakukan yang dikatakan firman, tapi kenyataannya kok salah, berarti firman salah, bukan begitu. Tetapi kita perlu memahami, mengerti betul apa yang firman maksud. Kakak kasih contoh satu misalnya begini. Pemahaman kita tentang, misalnya ada di satu ayat, ini kakak udah sering khotbahkan ulang-ulang. Ada satu ayat di dalam satu kitab perjanjian baru, di situ Rasul Paulus melarang orang-orang atau wanita, perempuan-perempuan di area, di daerah itu di mana surat itu ditulis untuk tidak berdandan. Mereka dilarang untuk berdandan. Lalu apa? Ketika kamu dengar firman itu, misalnya kamu baca firman nih. Oh, perempuan dilarang berdandan. Lalu kamu dengan antusias bilang sama pacarmu, kamu gak boleh dandan. Kok kamu gitu sih, aneh? Enggak, aku aneh. Firman Tuhan yang larang kamu. Firman Tuhan yang itu. Kamu gak percaya nih, aku bukain ayatnya. Dibukain. Ceweknya kaget. Iya ya. Kok gini ya firman Tuhan ya? Iya loh, ini firman di perjanjian baru loh. Berarti ini di understandingnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Berarti memang gak boleh. Padahal kita gak mengerti kenapa Rasul Paulus katakan itu. Yang sebenarnya adalah pada saat itu di area itu, ya, itu pelacuran begitu hebat. Dan wanita-wanita yang menjajakan dirinya itu, ya, mereka berdandan begitu rupa dengan segala macam rupa-rupa dandanan, mulai dari make upan, pakaian, rambutnya diherdu dan segala macam semua, dikepang-kepang, dipilin-pilin, digulung-gulung dan macam-macam. Tujuannya supaya apa? Supaya dagangan laku. Ngerti nggak? Karena mereka menjual dirinya supaya mereka dapat menarik orang, pria-pria sebanyak mungkin. Karena hanya dengan begitu mereka mendapatkan uang. Sehingga Rasul Paulus mengatakan jangan berdandan supaya kamu dapat dibedakan dari mana perempuan sundal dan mana anak-anak Allah yang hidupnya benar. Kita gak mengerti itu, lalu kita datang aja main sikat aja. Mami lagi mau dandan, mau pergi kondangan, bodoh, make upnya diambil, bedaknya dibanting, keren lu, gila, kurang ditempeleng sama mami. Iya dong, padahal kita salah memahami itu. Kenapa sih kamu begini, mami yang nih gak mengerti, ikut Tuhan lama percuma, gak guna mami nih. Mami baca gak firman Tuhan larang kita gak boleh berdandan? Salah nak, salah. Ya. Jadi sebaiknya kita mengerti betul
Bagus kamu menerima firman Tuhan, itu adalah suatu hal yang bagus, itu awal yang. Tetapi untuk berikutnya yang kamu perlukan adalah memahaminya secara benar, secara utuh. Ya. Jadi kalau orang tanahnya tipis ya begitu. Ya. Orang kalau understandingnya tipis ya begitu. Dengar firman ditelan bulat-bulat, waduh. Lagi contoh ya, udah gitu salah masuk ibadah. Harusnya kamu masuk ibadah youth, kamu masuk ibadah kaum ibu, ya udah beres. Atau nggak usah ya kaum ibu terlalu ekstrim, maksudnya kamu masuknya ke ibadah umum. Di mana yang dipercakapkan itu jauh. Itu permasalahan-permasalahan yang secara global ada di dalam rumah tangga. Sementara kita membutuhkan solusi untuk permasalahan-permasalahan secara lokal yang ada di dalam diri kita, pribadi kita, pergaulan kita, lingkupnya masih kita sendiri. Kalau kamu dengar di ibadah raya itu, hai pria-pria dengar baik-baik hari ini. Kalau engkau bekerja, engkau mendapatkan penghasilan. Sepenuhnya berikan kepada pasanganmu. Lalu kamu ngertinya gini, gila ya gereja, masa gue yang kerja gaji gue mesti kasih ke pacar gue? Kan repot kan. Padahal itu konteksnya adalah suami dan istri. Ya. Lalu kamu misalnya nanya, tapi emang kalau suami istri harus begitu? Nanti, kita bahas itu nanti, enggak konteks di sini, nanti ya. Tapi pemahaman yang salah menuntun kita kepada kesalahan demi kesalahan. Dan kakak gak mau ini sampai terjadi. Oke? Jadi jangan salah mengerti, hati-hati. Ya, yang jadi persoalan sekarang Kak itu kalau tanahnya tipis. Nah, sekarang apa yang bisa bikin tipis, Kak? Tanah itu akan menjadi tipis permukaannya apabila ada material-material lain di situ. Batu, kayu, apapun, sampah, apapun. Tanahnya jadi tipis. Nah sekarang mari pahami apa itu batu, apa itu kayu, apa itu sampah. Itu adalah semua itu adalah residu, sisa, bekasan atau hal mungkin bukan bekas juga tetapi memang persoalan yang masih mengganggu kamu di dalam pikiranmu. Batu tuh berat, apa itu jadi artinya? Jadi segala hal yang masih memberatkan kamu sehingga kamu mengekskluskan firman Tuhan terhadap apa yang memberatkan kamu. Kamu berat kepada pertemanan, belain temenan. Ya, kamu sudah ngerti kebenaran, temanmu nge-vape, kamu ikut nge-vape. Apakah nge-vape salah? Kita bahas nanti lain waktu jadi topik ya. Apakah nge-vape salah? Untuk sementara kakak bilang tidak dibenarkan. Pertanyaannya adalah bagaimana kamu bilang sesuatu yang dapat merusak tubuhmu itu adalah sesuatu yang baik untuk dikerjakan. Ini satu contoh. Tapi gimana Kak demi solidaritas? Oke. Kamu bohongin orang rumah, kamu nipu papa mamamu, kamu tipu keluargamu, cuman supaya kamu bisa keluar pergi pacaran atau cuman sekedar kamu keluar pergi nongkrong. Is it right? Come on. Oke. Hal lain yang menjadi memberatkan hidupmu, memberatkan pikiranmu, batu yang ada dalam pikiranmu yang membuat kamu sulit menerima firman Tuhan adalah kekhawatiran. Dulu pernah lakukan salah, sekarang dengar firman Tuhan bilang harus akui. Lalu mulai khawatir, mulai takut, aduh kalau gua ngaku nih hancur kredibilitas gua. Aduh diapain gua sama bapak gua, aduh diulek gua sama mak gua, aduh ditumbuk gua sama engkong gua dan sebagainya. Nggak berani lakukan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan suruh akui? Sementara ada hal-hal yang kalau kita akui kita tahu ada resiko yang menanti diri kita. Meletakkan kita dalam resiko-resiko yang tidak kita sukai. Tetapi kita lupa bahwa kalau kita tidak mengakuinya, kita menyimpannya, membawanya sampai mati, itu memberikan bahaya yang luar biasa. Karena ketika kita takut melakukan firman, kita jauh dari kebenaran. Ketika kita jauh dari kebenaran, kita jauh dari hidup dimerdekakan.
Dan ketika kita jauh dari hidup dimerdekakan, kita tidak bisa terima rupa Allah dalam diri kita, tidak bisa. Dan ketika itu terjadi, jangan ngomong surga, nak. Bro, sis, geng, come on, think about it. Don't talk about heaven after life. Oke? Itu hal-hal yang memberatkan kamu. Hari ini cross check, coba lihat. Ya. Sehingga apa? Itu tidak menjadi suatu hal yang mendorong kamu untuk menerima kebenaran. Yang ketiga yang jadi masalah, firman Tuhan itu tidak bisa tertanam dalam hidupmu kalau sudah begitu. Kalau firman Tuhan sudah tidak tertanam dalam hidupmu, mau jadi apa? Apa dasar kebenaran yang kamu pegang? Apa dasar nilai yang kamu hidupi? Dan kalau itu nilai sudah gak ada, integritas sudah gak ada, apa bedanya kamu dengan anak-anak dunia ini? Apa bedanya? Coba pikir baik-baik. Apakah kemudian kalau hal itu terjadi, itu membuat diri kita pantas untuk disebut anak-anak kerajaan surga? Kakak sudah bicara di 2 minggu yang lalu dalam rangka Paskah ya, ibadahnya itu kakak temain Paskah. Surga dan neraka itu betul-betul ada. Our afterlife is real. Oke? Lalu apa resikonya kalau kebenaran tidak dibuang? Ketika panas terik. Sorry kakak ralat ya, bukan panas terik. Ketika matahari terbit, apakah panasnya itu terik yang bisa membunuh? Ataukah cahayanya itu merupakan cahaya yang bisa memberi kehidupan? Dua-duanya akan menyebabkan kegagalan di dalam hidupmu. Kalau panasnya terik, panas kamu gak tahan, kamu akan mati. Tetapi kalau karena panas yang memberi kehidupan itu artinya dapat diterjemahkan gini. Artinya ketika kamu diberkati juga kamu akan mati. Kenapa? Nggak tahan. Nggak punya uang banyak, nggak punya uang, nggak punya dasar, mencuri, betul nggak? Punya uang banyak, nggak punya dasar, sembrono, betul nggak? Sembarangan, betul nggak? Segala sesuatu nggak tanpa pengertian mau dan seolah-olah boleh dilakukan, betul nggak? Dua-duanya menuntun kamu kepada kejatuhan, kepada kesalahan, kepada yang paling mengerikan adalah kepada kematian. Think about it. Setelah matahari terbit. Di sini nggak bilang, nggak dicatat loh, panas terik enggak. Dicatat setelah matahari terbit. Artinya itu bisa panas yang membuat kamu layu. Itu bisa panas yang membuat kamu hidup. Panas yang membuat kamu layu artinya mungkin cobaan datang. Panas yang membuat kamu hidup mungkin berkat yang melimpah dalam kehidupanmu. Dua-duanya bisa bikin kamu jatuh. Kenapa? Kamu gak punya dasar untuk berpijak. Kamu gak punya dasar untuk bertindak. Hidupmu tidak ada value dan integritas. Kata integritas itu menjadi jauh dari hidup kita. Mari renungkan firman ini baik-baik. Mari renungkan kebenaran ini baik-baik. Dan kalau itu teman-teman hari ini teman-teman sadari, kakak berdoa kebenaran firman ini menolong kamu, menuntun kamu, menghidupkan kamu kembali. Supaya kita hidup di hadapan Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa, kita hampiri Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan buat setiap kami. Hamba-Mu belajar daripada hal ini Tuhan. Hamba lebih dari itu hamba berdoa. Bukan hanya bagi hamba tetapi bagi setiap kami yang mendengarkannya. Buat kami memahaminya, buat kami menghidupinya, buat kami melakukannya. Bukan sekedar kami belajar. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu.
Tetapi hamba doa biar kebenaran ini Tuhan tidak pernah dihentikan, didengungkan oleh Roh-Mu yang kudus dalam hidup kami. Pimpin kami, tuntun kami, meteraikan firman dalam hati kami supaya menjadi dasar bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau terima perjamuan kudus-Mu. Haleluya. Bangkit berdiri kita semua. Kita akan mengadakan perjamuan kudus hari ini. Mari angkat roti tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang kita pecah-pecahkan ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di tangan kanan kita yang atasnya kita mengucap syukur persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Mari sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Naikkan syukur betapa besar kasih Tuhan buat hidup kita. Dia telah mati bagi kita dan menyelamatkan kita supaya kita layak terima kekuatan dan ucapan syukur kepada Allah kita. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama, angkat dua tanganmu. Ya, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biar segala berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga, berkat terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat terbaik dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Terima kasih telah bergabung di ibadah online Scream Community. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai minggu depan.